Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andini, NIM 190005061. Saya dari kelas 4B, mata kuliah materi IPA pembelajaran SD, dosen pengampu Ibu Ika Mariani MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai zat dan kalor. Subtopik zat dan kalor. Kemampuan dasar menguasai konsep zat dan kalor melalui percobaan. Tujuan praktikum untuk menjelaskan konsep zat dan kalor dalam percobaan. Kerangka teori, pengertian kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Besarnya kalor suatu zat menunjukkan berapa besar energi kinetik dari partikel-partikel penyusunnya. Kalor mempunyai satuan joule SI atau kalor. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Pada percobaan 1, mengangkat es dengan tusuk gigi. Alat dan bahan: 1 pecahan es batu, 2 bejala gelas atau plastik tak berwarna, 3 garam dapur, 4 tusuk gigi, 5 air. Percobaan 2, gelas plastik tahan api. Alat dan bahan: gelas plastik bekas, air mineral, lilin, korek api, dan air. Prosedur kerja, percobaan 1, mengangkat es dengan tusuk gigi. 1. Isilah bejalana dengan air. 2. Masukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air. 3. Letakkan sebatang tusuk gigi di atas pecahan tusuk gigi yang terapung. 4. Di atas tusuk gigi, taburilah garam dan tunggu beberapa saat. 5. Angkatlah tusuk gigi. Apa yang terjadi dengan es batu? 6. Tulislah hasilnya di hasil pengamatan. Percobaan 2. Gelas plastik tahan api. 1. Isilah gelas plastik dengan air. 2. Panaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin. Tunggu sampai air mendidih. 3. Amati apa yang terjadi. Hasil pengamatan percobaan 1. Pertama, bejana gelas yang diisi air. Ambillah air, kemudian masukkan air ke dalam bejana yang telah disiapkan. 2. Memasukkan es batu. Memasukkan es batu ke dalam bejana gelas yang sudah diisikan air. 3. Meletakkan tusuk gigi pada es batu. Letakkan 2 pasang tusuk gigi di atas es batu yang mengapung. 4. Menabur garam. Taburkanlah garam dapur di atas tusuk gigi. Kemudian, tunggulah beberapa saat. 5. Mengangkat tusuk gigi. Angkatlah tusuk gigi dengan perlahan dan lihatlah apa yang terjadi. Tusuk gigi pun ikut mengeras dan terangkat. Percobaan 2. Pertama, gelas plastik yang diisi air. Masukkan air ke dalam gelas plastik. 2. Membakar lilin. Siapkan lilin dan kemudian bakar ujung lilin. Menyalakan dengan korek api. 3. Memanaskan gelas plastik menggunakan lilin. Di saat api dinyalakan, timbullah gelembung kecil. 4. Air mendidih. Suhu di dalam air menjadi hangat. Analisis dan pembahasan. Pada hasil pengamatan percobaan 1, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kita memulai dengan mengisi air ke wadah bejana dan memasukkan beberapa pecahan es batu ke dalam air. Setelah itu, letakkan beberapa tusuk gigi di atas pecahan es batu. Kemudian, taburkanlah garam dapur tadi ke atas es batu dan tusuk gigi. Tunggulah beberapa saat. Selanjutnya, angkatlah tusuk gigi secara perlahan. Jika es batu sudah melekat, berarti karena suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram. Pada hasil pengamatan percobaan 2, terdapat alat-alat yang telah disiapkan. Lalu isilah air ke dalam gelas plastik. Setelah itu, nyalakanlah lilin dengan menggunakan korek api.
Kemudian tunggulah beberapa saat dan akan timbul gelembung kecil karena suhu di dalam air menjadi hangat karena kalor dapat melelehkan gelas plastik. Akan dihantarkan dan diserap oleh air. Kesimpulan, mengapa es batu dapat melekat di tusuk gigi? Karena garam yang ditaburkan bekerja untuk menurunkan suhu dingin di es batu, karena es akan mencair dan garam agar larut di dalam air dan suhu air garam di daerah tusuk gigi lebih rendah dibanding tusuk gigi di daerah daripada suhu air yang tidak bergaram. Selanjutnya, jika semakin banyak garam yang ditaburkan di atas es batu, maka semakin cepat proses menempel es batu dengan tusuk gigi. Dua, mengapa gelas plastik tahan terhadap api? Karena ketika gelas plastik berisi air dipanaskan, seharusnya kolor bekerja untuk melelehkan plastik, akan dihantarkan dan diserap oleh air. Baiklah, itu sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.